Halo teman-teman semua, balik lagi kita di podcast Orisinil Obrolan Masyarakat Sipil. Teman-teman, tau gak sih, ini tuh podcast spesial kita. Podcast yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena nanti kita jelasin di akhir. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita udah ngundang narasumber yang luar biasa hebat. Karena podcastnya spesial. Kita udah kedatangan narasumber hebat kita nih. Halo Tum Taufan. Halo Hamidah. Gimana kabarnya Tum? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini gimana nih? Cirebon masih dengan suasana ciri khasnya. Iya, Panas-panas gimana panas-panas gitu. gitu. Tapi sekarang rada adem ya. Rada adem. adem. Karena Betul. iklimnya rada adem ya. Iya. Makasih banget ya Tom ya Siap. udah hadir di podcast kita dan membersamai kita semua di sini. Oke, langsung aja teman-teman karena udah ada narasumber hebat kita di sini. Nah, sebelumnya kita bakal spill dulu nih, apa sih yang mau kita bahas pada episode kali ini? Yang jelas episode kali ini tuh spesial karena kita akan bahas nih, setelah lulus dari KPI kita bisa jadi apa sih? Wow, luar biasa banget, kita udah hadirin narasumber yang sangat cocok teman-teman. Oke, langsung aja Tum ya. Sebelum itu mungkin kayak perkenalan gitu, kayak pas kuliah ngapain aja gitu, mungkin biar teman-teman semua tahu nih kehebatan dari Tum Taufan. Oke, terima kasih Hamidah Terima kasih juga, atas Tum. waktu dan kesempatannya. Akhirnya momen dimana kita bisa kembali lagi Iya, benar. ke jurusan tercinta, kemudian ke kampus tercinta dengan banyaknya perubahan ya. Banyak, lumayan ya. Lumayan ya, bahkan kelihatan gitu ya. Oh, gitu. Secara fisiknya juga perubahan dari entah itu jurusan komunikasi penyiaran Islamnya ataupun kampus kitanya. Benar-benar. Mobil khusus hari ini di ruangan yang mungkin pas saya kuliah ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kemudian hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing di ruangan yang mungkin tergolong baru ya. Baru Semoga 1 tahun 2 tahunan lah. dengan ruangan baru ini banyak sekali inspirasi, banyak sekali pengalaman-pengalaman untuk menjadi motivasi. Benar-benar Untuk bisa ke lebih depannya. dimanfaatkan ya Tum Betul, ya. betul sekali. Nah, mengenai tadi, aku pribadi merupakan alumni dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Sebenarnya masih fresh graduate Masih ya. fresh graduate Betul, banget nih. 2025 kelihatan lah dari Oh mukanya. gitu. Oh Masih baru fresh ya. baru kemarin teman-teman. Masih baru tahun ini berarti ya. Baru tahun ini. Betul. Saya masuk pada waktu itu masih Institut Agama Islam Negeri ya. Masih Syekh IAIN. Nurjatim, IAIN. Bahkan pada saat itu juga nanti ketika kita masuk ke IAIN lulusnya itu akan berstatus menjadi UIN Oh gitu. Mas udah ada wacana itu Betul, berarti udah ada sebelumnya. wacana pas awal-awal. Jadi ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kemudian pada hari ini dan benar apa yang menjadi wacana mungkin sebelum-sebelumnya Iya. bahkan kakak tingkat saya sebelumnya sempat mendapatkan wacana tersebut cuman belum bisa terrealisasi gitu ya, belum. Udah masih Mungkin wacana. masih banyak hal yang perlu dipersiapkan Betul, juga betul. dan pada tahun 2025 statusnya transformasi menjadi UIN. UIN. Alhamdulillah Masuk IAIN, lulusnya UIN juga ya. lulusnya UIN ya lumayan lah gitu kan. Lumayan. Kemudian juga alumni dari komunikasi dan penyiaran Islam dan pada saat berkuliah mungkin masuk di tahun 2020 itu 2020 masih puncak-puncaknya COVID-19 ya. Oh iya, masih COVID ya. COVID-19. Malah lagi masa-masa banget ya. Iya. Kayak berarti kuliahnya online dong. Ya, karena bahkan PBAK pun itu online. Wah. Wow, pokoknya PBAK online. online. Saya merasakan oh iya, pengenalan budaya kampus online ya emang mau gimana lagi gitu ya. Betul. Jadi kita melihat melalui daring gitu, melalui laptop. Kemudian cuman pada saat itu semester 1 saya sudah berada di Cirebon gitu kan karena mungkin kalau misalkan di rumah kayaknya dirasa kurang produktif ya. Kurang Maksudnya produktif ya walaupun online. Oh, sebelumnya dari mana tuh? Belum Oh ngasih iya. tahu kayaknya. Saya asli putra daerah Kabupaten Karawang. Oh, Betul, oke, Kabupaten Karawang, Karawang. perpaduan antara keturunan Kabupaten Kuningan dan Karawang. Jadi ayahanda mungkin Kuningan, kemudian ibunda Karawang. Blasteran berarti. Blasteran ya. Blasteran Kemudian lokal. anaknya lebih lama di Cirebon. Nah, kemudian pada semester 1 saya sudah aktif. Nah, aku juga sudah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan. HMJ-nya. HMJ, Jadi apa tuh, betul. Tum? Yang pertama itu jadi anggota bidang kajian keilmuan. Masih Oh ada? iya, masih ada Masih dong. ada. Oke, mantap Kajian berarti. dan keilmuan. Kajian Semester 1 berarti. Semester 1. Langsung jadi HMJ. Ya, Wow. langsung jadi ikut HMJ gitu ya. Iya. Karena bingung juga kan
online, kemudian juga tidak ada kegiatan di kampus, ya sudahlah kayaknya untuk banyak belajar mengenai dunia perkampusan, kemudian banyaknya pengalaman biar bisa kita ambil pelajaran, kayaknya pas banget juga diajak sama kakak tingkat. Ya, pada saat itu mungkin Adnil Faisal Oh, yang Kak Adnil ya. yang mengajak saya pribadi Betul. untuk yuk sama-sama kita proses bareng di HMJ. Ya sudah, langsung tahun pertama di bidang Kajian dan keilmuan. Udah cocok banget tuh Udah kajian cocok dan ya? keilmuan. Kemudian tahun kedua selepas kajian dan keilmuan ternyata tidak sampai di situ. Saya lanjut 2 periode di HMJ. Di HMJ KPI, bidang yang sama Beda. Pada lintas saat bidang. Mubas kita mencetuskan bidang minat bakat. Baru berarti. Betul, pada Wow. saat itu jadinya Minat bakat. kita yang mencetuskan, ya sudah, masa setelah dicetuskan ya sudah, adik-adik yang melanjutkan kan kayak dirasanya kayak kurang apa gitu ya, jadi Betul. harus ya yang mencetuskan ya sudah, Yang kita juga yang melanjutkan. harus mengawali gitu ya, mengawali. Jadi tahun pertama bidang kajian keilmuan, tahun kedua bidang minat dan bakat. Minat bakatnya Minat berarti awal tuh gimana tuh Tum? Kayaknya teman-teman juga perlu banyak tahu nih di awal dicetuskannya minat bakat itu apa landasannya? Nah mungkin pada saat itu seinget ya, Iya. maksudnya udah lama banget ya, hampir 4 tahun ke belakang Betul. gitu ya. Karena mungkin kita masih mubas ya, musyawarah besar. Nah di situ dirasa kayaknya dulu itu mungkin masih divisi masih beda-beda ya, Masih sendiri gitu ya, sendiri-sendiri gitu betul, ya. masih sendiri-sendiri. Dan masuklah pada mubas, kami menginisiasi bagaimana ini biar ada rumah bersama, koordinasinya biar enak gitu kan. Kita ada berapa divisi ya di Ada KPI itu? 4. 4 ya, kayak Fotografer, sinema, jurnalis sama radio. Iya sama radio. Radio, lensa juga Lensa itu masuknya fotografer ya, 4, berarti masih sama gitu kan. Cuman pada sebelumnya mungkin masih individual ya, maksudnya Tapi masih ada laki-laki. berarti ya. Masih Ada. udah ada divisi itu, memang udah ada. Dan baru pada saat mencetuskan bidang minat bakat, gimana caranya koordinasinya satu arah, satu pintu gitu kan. Ya udah, kita dinaungi 4 divisi ini, dinaungi satu bidang, yaitu bidang minat bakat. Wow, inisiator ini teman-teman. Bukan cuma saya, tetapi teman-teman ya sebelumnya pada saat itu. Kemudian juga selain daripada himpunan mahasiswa jurusan, aku juga aktif di UKM, unit kegiatan UKM, mahasiswa. apa tuh Tum? UKM apa? Kops protokol mahasiswa. Oh, KPM ya. KPM. Wow. Aduh, ini yang kelihatan rapi-rapi Iya, gitu ya. kelihatan Kemudian cantik-cantik, Cantik-cantik ganteng-ganteng. juga. Sebenarnya kerapihan sih Tum ya, tambah meng-hype gitu karena Betul. rapi. Jadi orang-orang tuh ngiranya ganteng-ganteng iya, cantik-cantik ya. betul, karena kalau ganteng sama cantik mah relatif ya. Betul, relatif Beda-beda ya. pandangannya. Nah, di situ makanya secara garis besar kenapa dulu mungkin sebelum masuk ke KPM, saya pribadi mungkin ya udah nggak terlalu menekankan kerapihan dan lain sebagainya. Oh, Cuman di individunya betul, setelah melihat tuh kok gagah gitu ya, melihat teman-teman protokol Enak kemudian dilihat memakai ya. jas. Ya walaupun bisa kita katakan yang penting modal rapi dulu ya, rapi sama ganteng lah, ganteng mah nanti belakangan gitu ya. Gitu ya udah, oh kayaknya cocok nih gitu kan. Pas di tahun pertama saya nyoba daftar dan di situ langsung keterima. Itu semester 3 berarti. Semester 1. Oh, semester 1. Pas masih HMJ di bidang kajian dan keilmuan. Wow, langsung Betul. gaspol semua. Berarti ada HMJ dua juga, kegiatan ya, ada KPM 2 juga. kegiatan ya. Wah, Betul. produktif banget ya mabanya ya. Iya. Di saat yang lainnya online gitu ya, malahan aku mau nyari kegiatan-kegiatan yang di kampus gitu. Oh ya, walaupun hanya pengurus inti yang offline ya, kebanyakan kan emang masih sepi banget pada saat itu. Tapi kuliah tuh bener-bener yang online gitu ya? Iya, Ada kuliah ke kampus? masih online. Cuman beberapa kegiatan aja ya, kayak misalkan tanda tangan kayaknya kalau nggak salah ya haruskan ke kampus. Sama mungkin dulu mah kayak silaturahmi angkatan gitu ya. Oh iya. 1 tahun sekali udah mentok kita pertemuan di situ, selebihnya 1 tahun ke depan sudah masing-masing lagi gitu ya. Berarti ngerasain COVID itu berapa tahun tuh? Berarti masuk tahun 2020, kemudian puncaknya 2021 ya. 2020 ya, 2 tahun berarti 2 hybrid. tahunan ya. Hybrid Wow, 2 keren tahunan. banget. Kalau itu kan di bidang eksternal ya, kayak Betul. di UKM. Yeah. Nah, kalau di bidang akademiknya gimana Tim? Untuk menyelaraskan gitu, gimana kehidupan di kampus pas itu ya? Iya.
Nah, untuk di akademik ya, di akademik ya tentunya di PBAK juga dijelaskan bagaimana sih sebagai mahasiswa bil khusus, mahasiswa Betul. UIN ya. Iya, UIN kemudian ditambah juga dengan kondisi yang pada saat itu kita masih hybrid gitu masih ya, masih hybrid. hybrid. Tetap berjalan seperti biasanya, cuman bedanya ya ada keterbatasan ruang aja ya, Oh ruang gitu. antara offline dan online gitu Betul kan. betul. Kita tidak bisa bertatap muka langsung walaupun kita sering online, cuman ya patut kita apresiasi dan kita juga merasakan ketika banyak sekali online dirasanya jenuh ya, apa mungkin saya pribadi gitu kan, gitu. Jadi kalau misalkan nggak ketemu sama dosen 1 tahun full dirasanya ya udah gitu-gitu aja gitu Benar. kan. Kemudian juga kadang ada yang off cam juga, kegiatan dosen menjelaskan materi, kemudian ada beberapa teman-teman yang offline dan on cam kameranya, kemudian harusnya mendengarkan cuman kan ada kegiatan lain. Nah, Betul. seperti itu mungkin ya yang dirasa mungkin kurang efektif, tapi mau tidak mau gitu kan kita harus mengikuti jalan. Nah, untuk pembagian waktunya di sela-sela bagaimana aktif di UKM, kemudian HMJ juga, tetapi tanpa mengorbankan akademik gitu ya. Alhamdulillah saya pribadi juga dengan yang pertama manajemen waktu tentunya ya, Manajemen waktu tentunya itu penting banget betul ya. manajemen waktu, kemudian skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana kita juga bisa menentukan hal mana saja sih yang harus kita lakukan pada saat ini juga, dan hal mana saja sih yang harus ataupun yang bisa kita geser dulu Betul gitu kan, betul betul. tanpa mengurangi pentingnya urgensi ataupun hal tersebut. Betul Cuman betul. harus tetap dilaksanakan, cuman ada yang lebih penting nih. Nah, Ada yang lebih betul, didahulukan ada yang gitu. harus didahulukan gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan manajemen waktu kemudian dengan skala prioritas mana yang harus didahulukan, ya saya lulus juga pas ya di waktu yang tepat, kemudian juga dengan IPK 3,71 Wow, gitu. 3,71 udah kumlot banget tuh di Ya, tangan. betul, cum laude lah ya. Alhamdulillah seperti itu. Tetap ya ikut organisasi tapi tidak meninggalkan akademik gitu. Iya, betul. Nah, boleh di-spill nggak Tom kayak MK apa sih yang paling disukain atau yang masih sekarang masih keinget gitu? Kalau misalkan dulu itu karena Cirebon itu masih samar-samar ya, maksudnya dalam pandangan saya Iya. belum terlalu mengenal Cirebon banget. Itu ada mata kuliah yang namanya Cirebonologi, masih ada? Cirebonologi masih Masih banget. ada. Dulu itu kalau nggak salah dosen pengampunya itu ataupun Pak dosennya itu Pak Badar. Pak Badar sekarang pun masih Masih Pak Pak Badar, Badar. oke. Sehat selalu Pak Badar berarti. Keren banget Pak Badar. Itu jadi ngejelasin tuh bagaimana Cirebon, sejarahnya, kemudian ciri khasnya, dan mulai saat itu, oh ya ternyata Cirebon banyak sekali sejarah, banyak sekali hal-hal yang mungkin orang-orang tidak ketahui Iya, gitu benar. kan. Nah, mulailah sedikit demi sedikit ya saya jatuh cinta ke kota Cirebon, ke Wow, Cirebon ini ya. jatuh Waduh, cinta. asik. Jadi di KPI itu nggak cuma tentang KPI-nya Betul, doang ya, ada juga tentang culture, tentang Cirebonnya betul, gitu. betul, Kita betul. mengkaji tentang Cirebon, sejarah dan lain-lain. Iya, Ya, ada lagi nggak tuh kayak MK favorit gitu kayak jurnalis, oke. videografer? Nah, di KPI juga mungkin yang dulu saya sempat lewatin, banyak sekali MK-MK yang bisa kita katakan berkesan ya. Berkesan Wabil banget ya. khusus, kebanyakan dari KPI ini bisa kita katakan seimbang antara teori dan praktek gitu Iya, kan. benar-benar. Anak-anak komunikasi itu bukan hanya pintar teori, tetapi bagaimana dia juga bisa mengimplementasikan teori tersebut di kehidupan yang sebenarnya gitu kan, di prakteknya gitu. Bahkan dulu ketika mudik gitu ya, ketika Mudik ke mudik Karawang. arus mudik ya, arus mudik yang dimana kan kampus kita UIN SSC ya, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini itu kan berdekatan dengan jalur Pantura ya. Iya, jalur Pantura. Jalur Pantura yang dimana menghubungkan antara provinsi Jawa Barat sama Jawa Tengah, dan di situ ada pas kebetulan kalau nggak salah semester 5 ya, Semester ada 5. MK jurnalistik Iya, benar. ya, ada MK jurnalistik ya. Saya meliput karena ada tugas UAS atau UTS gitu ya, yang dimana silahkan meliput berita ya, sebagaimana reporter yang ada di stasiun TV. Ya sudah, sebagaimana profesional ya kita juga sama teman-teman ataupun sama tim pada saat itu sesama mahasiswa ya sudah perizinan, kemudian kita juga ngeliput, dan kebetulan di depan Gua Sunyaragi kita ngeliputnya. Jadi ya seakan-akan yang teman-teman lihat di SCTV, nah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam juga itu simulasi menjadi reporter profesional itu seperti apa sih, teorinya juga didapatkan, kemudian tak lupa juga bukan hanya teori tetapi bagaimana kita praktek secara
langsung di Benar. lapangannya. Jadi kita sebelum terjun Betul. udah ngerasain dulu gitu, langsung Iya. ngeliput beritanya Langsung gitu, ngeliput nggak cuma berita. di gimmick-gimmick doang, Betul, tapi betul, kita betul. benar-benar di lapangan langsung ya tuh ya. Nah, iya. Itu paling berkesan ya. Paling Kayak berkesan sampai banget. sekarang ya. Sampai sekarang. Pas aku itu ngeliput itu sih yang di parkir-parkir liar kita jadiin berita gitu sih. Nah, berarti masih sampai saat ini Masih kan? sampai Ya, saat ini. betul. Ya karena di KPI kan banyak ya ruangnya gitu. Jadi kita mau fokus kemana bisa. Nah, iya. Kemudian juga di KPI itu tidak semua anak komunikasi itu mau ataupun berani berbicara di depan umum gitu ya. Jadi di komunikasi khususnya di jurusan KPI ini ada dua. Kalau misalkan saya pribadi membagi ya. Ada yang suka berbicara di depan umum, sama ada yang suka lebih fokus di belakang Di layar. belakang layar. Dan dua-duanya berperan penting Betul, tanpa betul. mengurangi salah satunya Iya, gitu kan. benar-benar. Ada yang karena tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan potensi dan kekurangan kita ya Betul. setiap orang gitu. Jadi ada yang misalkan saya pribadi suka merupakan tipikal orang yang suka berbicara di depan umum. Iya. Berarti masuknya ke opsi satu Opsi misalkan satu, ya. public speaking ya. Public speaking, kemudian jurnalistik, Betul, betul. reporter gitu kan, itu merupakan output dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Ada juga kalau misalkan Kak, sepertinya saya malu buat berbicara di depan umum Betul, gitu kan. betul. Teman-teman juga jangan ragu, jangan khawatir. Di KPI itu juga diajarkan bagaimana teman-teman bisa menjadi contoh fotografer profesional, Iya, kemudian videografer dan lain sebagainya. Itu di mana? Itu kan tidak ada di depan layarnya, itu merupakan di belakang layar. Dan banyak banget ya alumni KPI yang emang udah expert Nah, sekarang. betul Udah sekali. jadi profesional lah. Iya. Videografer, fotografer itu banyak banget teman-teman ya. Itu makanya kalau di KPI itu anak KPI wabil khususnya identiknya banyak uang. Iya. Gitu. Karena apa? Karena teori yang diajarkan di dunia kuliah itu langsung bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang fokus di fotografer ya dia bisa freelance fotografer. Yang fokus misalkan di videografer dia juga langsung bisa action videografer. Bahkan yang fokusnya misalkan tadi di public speaker ya otomatis dia juga bisa ya freelance Benar-benar di public langsung speaker. diaplikasikan Betul, gitu betul banget. untuk menambah uang kuliah itu. Nah, Benar sih, itu. aku setuju banget, anak KPI banyak uang guys. Betul banget. Branding anak KPI wabil Iya. khusus, wah anak apa nih komunikasi. Jadi saya pribadi juga anak apa. Jadi kadang kalau misalkan kita sama kampus negeri yang lain wabil khusus bukan yang ranahnya Kemenag ya gitu kan. Mas jurusan apa? Jurusan komunikasi. Wow. Karena di umum kan mungkin ya Iya, kalau di benar. umum kayak Kurang Unpad dan familiar lain sebagainya, ya. penyiaran Islam, komunikasi penyiaran Islam kan tenarnya di teman-teman yang ruang lingkup Kemenag ya, maksudnya yang UIN, Iya, IAIN. benar-benar. Kalau ketika kita sama UI dan lain sebagainya, teman-teman KPI khususnya yang akan kuliah di KPI jangan ragu, kita juga jurusan komunikasi umum pada umumnya gitu Iya. kan, kita bisa Karena outputnya sama ya, Sama, yang sama aja. diajarin ilmu Betul. komunikasi di umum sama Betul. di UIN sama. sama aja. Cuman bedanya kita ada tambahan dakwahnya Nah, mungkin. betul. Jadi lebih spesifik Iya. ketika nanti kita gali lebih dalam di situ. Sisanya dari awal mah sama aja. Sama aja, ada Betul. jurnalis, videografi, sinematografi itu luar biasa banget Luar ya tuh. biasa. Ini pengalaman kuliahnya luar biasa Iya. banget. Selain di kuliah nih tuh ada pengalaman yang luar biasa nggak sih di luar kayak di UKM-nya atau di lingkup yang lain gitu? Alhamdulillah ketika mungkin berkuliah dan saya juga fokus di luar mungkin ya, benar. dalam artian juga pada saat itu ya sebagaimana mahasiswa ya kita juga butuh tambah-tambahan Oh, gitu. tambah-tambahan uang saku buat jajan buat beli apapun itu. Saya mencoba melamar kerja sebagai freelance itu di lembaga Amil Zakat Nasional. Amil Zakat Betul, Nasional. Baitul Mal Hidayatullah Cirebon, Wow. BMH Cirebon. BMH Cirebon. BMH Pasti udah Cirebon. familiar banget nih Betul. BMH Cirebon. Saya berarti mengawali dari akhir tahun 2021 berarti ya. Akhir tahun 2021. 21. Jadi pas Wow. masih Covid Iya, ya, masih masih Covid, kemudian mencoba mencari kesibukan di kampus, akademik tetap jalan, tetapi pemasukan juga tetap Jalan. ya. Berarti itu posisinya kuliah ya tuh Kuliah, ya? masih kuliah. Udah kerja. Wow. Masih kuliah. keren banget. Masih kuliah. Ya namanya juga bener kata orang ya kalau kita kepepet butuh apapun itu pasti ada jalan keluar ya. Ada nemu aja gitu ya. Iya, mobil khusus mungkin teman-teman komunikasi yang bisa mengkomunikasikan ide ataupun pesan dengan Benar, baik ya. benar. Jadinya orang lain akan lebih
percaya kepada kita. Bener. Kita udah punya branding dulu kan. Betul, di situ tahun ya berarti udah hampir 4 tahun 4 bersama. tahun. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang teman-teman. Sampai sekarang. Jadi nggak ada nganggur-nganggur klub ya. Life after graduate itu Iya. ya sama aja gitu Sama kan. aja. Ya betul. Cuman mungkin dinamika sama tantangannya itu yang agak berbeda. Nah, di situ tetap pada kesibukan kampus, akademik, kemudian saya juga dilibatkan bersama walaupun mungkin masih relawan ya, Betul. masih relawan di BMH. Nah, di situ. Kemudian pada tahun 2022 itu ada bencana kalau nggak salah gempa Cianjur ya. Oh ya, gempa Cianjur yang Gempa longsor banjir Cianjur. benar-benar. Nah, pada saat itu mungkin masih ruang lingkupnya Jawa Barat, kemudian Lembaga Zakat Nasional BMH Cirebon juga kan merupakan lembaga zakat nasional ya. Iya. Jadinya mungkin adalah SK dari BMH Nasional untuk bagaimana kita mengumpulkan, kemudian kita juga mensosialisasikan sih apa sih kebutuhan yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ya udah, pada saat itu saya berangkat ke Cianjur. Wow, langsung Langsung itu ke ya. Cianjur dari Cirebon. Nah, di situ mungkin pengalaman yang sangat berkesan, entah itu apa aja yang kita dapatkan selama kuliah di Betul, KPI, kemudian di UIN gitu kan. Jadi bertemu dengan masyarakat secara langsung, bertemu dengan adik-adik yang terdampak pada saat itu, jadinya oh iya ternyata ini loh maksudnya yang harus kita tekankan, kehidupan sebenarnya bermahasiswa yang konon katanya kita sebagai agent of change Agent of itu change. sangat diharapkan oleh masyarakat. Apa sih yang membedakan mahasiswa dengan siswa gitu kan? Apa sih yang dibawa oleh kakak-kakak mahasiswa ketika masyarakat yang sejatinya kehidupan realitanya itu membutuhkan kita? Nah, di situ Kita hadir di situ kita ya. hadir di situ. Wow, jadi relawan langsung ke Langsung Cianjur. jadi relawan. Itu ngapain aja tuh kegiatan di sana itu? Nah, pada saat itu mungkin yang pertama tentunya kita juga mendistribusikan ya segala logistik, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian kita juga karena pada saat itu masih baru-baru ya, maksudnya Pasca banget ya. pasca banget, jadinya mungkin masih ada trauma sedikit. Nah, jadinya kita bagaimana sih sebagai relawan, kemudian kita juga sebagai mahasiswa pada saat itu ya sudah kita menghibur lah teman-teman adik-adik di situ gitu kan. Yuk kita sama-sama bisa melewati ini hanya ujian. Jadi Betul. kehadiran kita yang pertama sebagai obat juga gitu kan, kemudian juga kehadiran kita sebagai penenang buat mereka. Wow, kan jadi ilmu komunikasi itu dimanapun kepake Betul, gitu ya. kepake sekali. Ketika kita menjadi relawan, ilmu public speaking kita, ilmu fotografer kita, Iya, gitu. betul. Wow, keren banget ya. Jadi nggak bakal nyesel lah masuk KPI karena Iya, betul. mau gimana pun relevan terus gitu ya. Nah, mungkin gitu. Jadi banyak sekali yang akan diajarkan di KPI, cuman pada nanti spesifiknya diri kalian yang akan tentu menentukan ya. Betul. Diri kita tuh lebih condongnya kemana, walaupun tidak sekaligus kita bisa mengambil keempat aspek tersebut ya. Kita bisa fotografer, videografer, berbicara depan umum gitu kan, step by step. Cuman perlu diketahui bahwasannya di KPI diajarkan semuanya, basic-basicnya ya. Semuanya ada. Setidaknya mungkin bagi teman-teman yang di balik layar, setidaknya paling basicnya ya dia bisa lah berbicara di depan umum gitu kan, walaupun tidak Expert meyakinkan banget, ya. tapi seenggaknya kita punya basic-basic Betul, pengetahuannya ya gitu. seperti itu. Walau begitupun sebaliknya, teman-teman yang sudah terbiasa di depan umum berbicara, dia juga ya bisa lah buat bagaimana sih mengambil foto dengan baik, Betul. kemudian edit video gitu kan, walaupun masih template gitu ya. Itu juga kan merupakan basic-basic ya Iya. yang diajarkan di jurusan komunikasi Benar-benar budaya Islam. gimana cara ngatur pencerahan dan Nah, lain-lain. betul. Tuh. Selain di BMH nih tuh, apalagi nih tuh perjalanannya gitu. Nah, itu untuk di eksternal ya, di Betul, luar di daripada eksternal. kampus. Di kampus alhamdulillah HMJ selesai pada saat 2020-2021, kemudian fokus di UKM ya, di Di UKM. protokol. Nah, pada saat tahun 2023 itu saya diamanahi sebagai ketua umum Korps Protokol Wow, Mahasiswa. ketua umum KPM Ketua umum guys. KPM. UKM terbaik UKM. Karena emang dapat predikat pertama tuh. Betul. Kemarin UKM KPM menjadi UKM terbaik Iya, ya terbaik di lingkup universitas Betul, gitu kan. Jadinya mungkin ini menjadi motivasi juga gitu kan ke saya sebagai, kalau misalkan di KPM itu ada anggota utama dan anggota kehormatan Betul. gitu kan. Setelah menjabat sebagai pengurus, kemudian dia semester akhir ya dia masuk ke anggota utama. Ketika sudah lulus dari UIN, dia tetap juga menjadi bagian anggota tetapi anggota kehormatan. Kehormatan kayak di KPM tuh nggak ada namanya bekas Betul, anggota. nggak ada mantan- karena kita mantan. semua anggota ya.
Ya kita semuanya anggota, betul sekali. Keren banget tuh. Boleh ceritain gak tuh suka duka menjadi ketum gitu, Oke. menjadi ketua umum. Kalau misalkan berbicara suka duka, tentu ya, pemimpin adalah orang yang pertama kali menjadi tameng ya. Ketika suatu saat timnya sukses, otomatis itu bukan hanya karena pemimpinnya, tetapi bagaimana kekompakan timnya. Tetapi ketika tim tersebut salah, yang pertama kali harus evaluasi adalah seorang pemimpinnya. Jadi berani memimpin, otomatis kita juga berani mengintrospeksi diri sama berani menjadi garda terdepan untuk tim. Ini mau nyindir siapa tuh? Enggak ya? Oh enggak ada. Ini suka duka ketika menjadi pemimpin ya. Iya betul. Nah kemudian juga pada saat diamanai sebagai ketua umum juga saya punya niatan untuk bagaimana KPM ini kita bisa studi banding langsung ke protokol provinsi. Betul, Provinsi. betul, Wow, itu Gedung Sate. protokol yang paling didamba-dambakan anak protokol sih itu Iya, ya. betul sekali, gedung yang katanya paling ikonik Paling ya. ikonik ya. Kemudian ketika kita foto gedung tersebut, semua warga Jawa Barat pasti Tahu gitu kalau kan, kita ini di tuh gedung Bandung ya, ya. lagi ada di Bandung, kemudian gedung kebanggaannya warga Jawa Barat, Gedung Sate. Nah, di situ dari angkatan pertama berdirinya KPM 11 November 2017 1 November 1 maaf. November. Kemudian sampai ke mungkin pas angkatan saya gitu ya. Saya punya niatan bagaimana kita belajar langsung ke Gedung Sate. Nah, ya udah apa sih yang kami lakukan pada saat itu, tentunya komunikasi dengan pihak Gedung Satenya, dan perlu diketahui tidak ada yang instan ya. Jadi Gak ada yang langsung tidak ada gitu. tidak Langsung ada email yang langsung instan. dibales gitu. Betul, semuanya butuh proses, dan untuk mencapai tujuan tersebut otomatis kan banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan, perlu kita lewati dan perlu kita jalani. Nah, di situ mungkin ada kurang lebih 4 sampai 6 bulan itu komunikasi. Mau Iya. ke Gedung Sate Betul, itu ya mau ke Gedung perizinannya Sate. sangat Betul panjang sekali. banget. Yang pertama tentu pada saat itu kita tidak tahu ada siapa sih, wabil khusus keluarga besar KPM UIN ya, IAIN pada saat itu nggak ada yang di sana. Jadinya kita mengandalkan yang pertama ya mungkin relasi antar protokol Cirebon sama Bandung, teman-teman mahasiswanya, kemudian juga relasi antar bagaimana sih media sosial Media kita sosialnya. yang menghubungi biro administrasi Gedung Satenya di situ. Jadi alhamdulillah pada saat saya harapan yang mungkin diinginkan oleh KPM sebelumnya dari angkatan pertama sampai angkatan ke-6 mungkin ya, karena saya melantik angkatan ke-7 itu bisa terrealisasi pada angkatan saya. Tum Taufan. Wow. Nah, itu. Gol terbesar tuh berarti golden age-nya kayaknya. Iya, betul. Nah, di situ menjadi yang pertama mungkin legasi yang akan teman-teman ingat juga gitu kan. Kemudian menjadi legasi juga bagi saya sebagai pada saat itu sebagai pemimpinnya, ketua umum pada saat itu. Ya udah, kita bisa sama-sama belajar langsung kayak gimana sih yang ada di protokol Jawa Barat tersebut. Kemudian harus belajar bagaimana KPM ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Betul. Ada Tum Taufan tuh ngasih jalan buat Betul. adik-adiknya gitu. Iya, Oh, ini nih di situ. jalannya, kalian tinggal jalan gitu. Nah. Keren banget sih. Mungkin ini nih Tum Taufan tuh sampai 6 bulan loh untuk perizinan ke Gedung Sate. Apa tuh motivasinya? Kan kadang orang kalau jadi ketum ya udahlah yang penting studi banding gitu. Kemanapun ya udah enggak. Tapi ini sampai 6 bulan gitu. Apa sih motivasi terbesarnya tuh? Karena gitu, mungkin setiap angkatan itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Makanya ketika angkatan kami pada saat angkatan ke-7 wabil khusus tahun 2023 itu bagaimana kita juga meninggalkan legasi yang akan diingat ke depannya. Nah, jadinya mungkin pas banget sebelum-sebelumnya kita belum pernah tembus ke Gedung Sate ataupun protokol Jawa Barat. Padahal lingkup daripada Cirebon ini kan masih provinsi Jawa Barat ya. Gitu. Jadi mungkin ketika komunikasi kita dengan protokol kota sama kabupaten sudah berjalan, bolehlah sesekali kita naik gitu kan. Bagaimana komunikasi kita, ya seenggaknya lah ada komunikasi antara protokol UIN dengan protokol provinsi gitu ya. Seenggaknya tahu ada protokol di UIN gitu. Nah, walaupun ya namanya mengawali, namanya perintis itu tidak secepat itu ya, pasti membutuhkan proses. Kita babat alasnya dulu, kita bolak-balik Bandung Cirebon yang bisa kita katakan tidak cukup 1 jam ataupun 2 jam gitu kan. Jadinya ya udah kita nikmatin. Makanya saya juga meyakini
meyakinkan kepada teman-teman ke tim pada saat itu kita bisa gitu kan. Jangan patah semangat selagi kita berusaha, selagi kita juga punya niat, dan niat ini juga baik, Betul, tidak betul. buat pribadi, bukan bahkan buat kebaikan ataupun nanti regenerasi KPM itu sendiri. Ya sudah, banyak sekali dukungan-dukungan pada saat itu tentunya. Wow. Sangat besar harapan itu bisa terrealisasi pada angkatan saya. Jadi ya udah kepalang tanggung, kepalang kagok, hayo kita dordarkeun gitu. Golin. Golin Dan akhirnya gol gitu. dan gol di Itu situ. motivasi banget sih buat anak-anak KPM selanjutnya Mm-mm, gitu. betul. Ya, for your information juga aku Yes. anak KPM ya. Jadi tahu lebih banyak, tahu juga masalah tentang KPM gitu. Betul betul. Dan kita juga ngerasa, wow, Tum Tovan udah gol nih ke DPR, dan kita berambisi ya kita buka ruang yang lain gitu, Iya, karena udah betul. dibuka ruangnya sama Tum Tovan. Nah gitu, mungkin buat kedepannya jangan menjadi ini ya, jangan menjadi bahan bandingan yang bisa menjadikan downgrade gitu ya, Betul. melemahkan. Bahkan ketika oh ya sebelumnya angkatan saya berhasil nih ke protokol provinsi, ya udah angkatan selanjutnya bagaimana kita juga berhasil komunikasi dengan protokol pusat. Itu kan menjadi Iya, terus itu aja motivasinya ya. di situ, Di situ. boosternya. Betul sekali. Wow, luar biasa banget dari ketum KPM teman-teman. Selain itu ada lagi nggak Tum suka duka menjadi mahasiswa gitu? Pencapaian apa Tum? Nah, alhamdulillah pada saat tahun 2024, jadi mungkin setiap tahun alhamdulillah Ada aja ada aja ya, tingkatannya. Wow. ada aja ya legasi yang mungkin berkesan ya Betul, untuk saya betul. pribadi ataupun untuk teman-teman di sekitar gitu kan. Yang 2024 saya mencoba mendaftar yaitu ACYS, yaitu itu berarti ACYS. Asosiasi Pemuda ASEAN dan Asia. ACS, wow itu aku tahu sih. ACYS. Wow. Jadi mungkin kita lebih ke komunikasi antar perwakilan pemuda di negara ya, negara ASEAN plus Asia 2 yaitu Jepang kalau enggak salah. Yaitu di Jakarta Pusat. Di Jakarta Ya, Pusat. mewakili bagaimana sih kerjasama antar mahasiswa, kemudian peluang antar negara, Betul. kemudian juga budaya dan lain sebagainya, kita sharing di situ. Dan alhamdulillah saya mungkin bukan salah satunya bukan satu-satunya tetapi salah satunya dari banyaknya perwakilan di Indonesia mewakili negara Indonesia. Negara Indonesia Betul. diwakili oleh anak UIN guys. Nah, di situ. Jadi banyak sekali ternyata dengan adanya pertemuan tersebut kita masih perlu banyak sekali belajar ya, wabil khusus mungkin bahasa asing, kemudian pengetahuan kebudayaan negara Indonesia. Wow. Karena orang lain pun bisa jatuh cinta ke negara kita. Malah kok kita ndak hafal gitu ya budaya ataupun ciri khas yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu keren banget teman-teman. ACS itu salah satu forum Betul. yang diisi oleh berbagai negara Iya, gitu. di situ. Itu patut banget kita ulik gitu. Gimana tuh cara daftarnya itu? Kayak penting banget teman-teman. Ya, pada saat itu juga mungkin saya masih berstatus mahasiswa aktif ya di Mahasiswa KPI, semester pokoknya masih semester 5 atau 6 Lima, ya. iya. 5 atau 6 pada saat itu. Jadi ada informasi dari teman di Jakarta, Di gitu Jakarta. kan. Mas, kayaknya ini cocok nih buat sampean buat daftar gitu ya, daftar. Dan itu daftarnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, itu full bahasa Inggris ya. Semuanya Inggris Full ya, formulirnya itu ya. Pertanyaannya bahasa Inggris, jawabannya juga harus bahasa menggunakan Inggris. bahasa Inggris. Ya walaupun saya sesekali ketika ada kosakata yang kurang dimengerti ya sesekali translate lah ya, translate karena apakah sudah benar ataupun ada yang kurang gitu ya di situ. Jadi apa sih motivasi Anda untuk mengikuti kegiatan ini? Apa sih yang dibawa poin-poin yang nanti akan didiskusikan? Nah, di situ ternyata apa yang kita tulis di Google Form tersebut itu menjadi pertimbangan. Jadi tidak ada seleksi wawancara, tidak ada. Jadi apa yang kita tulis itu menjadi pertimbangan paling krusial untuk menentukan lolos ataupun tidaknya. Karena Jadi kita daftar gitu ya, Betul. ngisi formulir, Ngisi formulir. ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan lulus. Nah, di situ makanya saya juga nggak terlalu naruh harapan besar gitu kan, karena se-Indonesia ya, kemudian Se-Indonesia mewakili loh. Indonesia, kemudian bisa komunikasi dengan teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang lintas negara gitu kan. Jadinya ya udahlah, mungkin ada yang lain, tetapi disitulah anak KPI kemudian yang kuliah di UIN bisa bersaing. Jadi Bisa bukan bersaing. iya, betul. Bukan antar kuliah lagi teman-teman, antar negara. Antar negara. Jadi teman-teman yang kuliah di UIN, wabil khusus di KPI, jangan berkecil hati. Kita juga bisa bersaing. Alma matermu
walaupun tidak terlalu terkenal ya, tetapi siapa kualitas mahasiswa yang ada di dalamnya itu yang Betul, menentukan betul. terkenalnya alma matermu. Wow, keren banget teman-teman. Yang lain ada nggak Tum? Kita kayaknya perlu ngulik lebih Oke. banyak gitu. Sayang banget kalau nggak diceritain lebih banyak. Karena buat teman-teman termotivasi, anak KPI itu luar biasa loh Iya gitu. ya. Nah, mungkin pada tadi tahun 2024 4. ya. Iya. Iya. Nah, pada tahun yang sama makanya setelah diamanai sebagai ketua umum protokol, bahkan sebelum itu belum mubes ya, Belum belum mubes. musyawarah besar UKM tersebut. Saya mencoba mendaftar menjadi bagian daripada, oh ya, sebelum menjadi ketua KPM saya juga menjadi bagian daripada beasiswa ataupun penerima beasiswa Karawang Cerdas. Karawang Karawang cerdas. Cerdas beasiswa, jadi mungkin cukup saya punya motivasi ketika kuliah tidak boleh memberatkan kedua orang tua sama orang-orang yang sekitar. Jadi cukup semester 1 saja gitu kan, yang udahlah, bahasanya ibu dan bapak hanya cukup membiayai 1 semester ini saja. Iya, betul. Biarkan saya mencoba untuk semester 2 sampai seterusnya, saya mencoba untuk bagaimana potensi ataupun informasi yang bisa digali pada saat itu. Jadinya Wow. semester 2 sampai semester 4 berarti ya, sampai semester 4 itu saya mendapatkan beasiswa Karawang Cerdas. Karawang cerdas. Ya lumayan. Kemudian juga semester 5 saya mencoba karena setelah ada informasi, ada beasiswa Bank Indonesia yang dimana benefitnya lebih banyak Lebih lagi, banyak, lebih besar ya. lebih Karena besar lagi. kan cakupannya BI gitu ya. Betul, bank sentral juga. Jadinya saya mencoba tertarik gitu ya, mendaftar, dan alhamdulillah sukses. Jadi pada saat masih menjabat sebagai ketua umum saya mendaftar. Jadi pada saat itu mungkin ada anggapan bahwasannya ketika menjadi penerima BI banyak sekali kegiatan. Iya, Ya, betul. sedangkan pada saat itu saya menjadi ketua umum ketua umum KPM ya, KPM ketua ya. umum KPM. Jadinya masih ada pertimbangan Betul, yang nanti betul. KPM-nya bakal ditinggal loh Mas gitu ya. Nah, di situ saya tegaskan, Mbak, KPM akan selalu ada, KPM akan selalu saya membersamai KPM. Cuman saya juga perlu pengalaman baru, kemudian kami juga perlu bagaimana sih explore hal-hal yang baru di luar ini. Hal-hal Tentunya baru, juga betul, ini betul. buat kedepannya gitu kan. Nah, di situ. Jadi ketika menjabat sebagai ketua KPM saya juga menjabat ataupun sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, setelah KPM selesai, pada saat itu KPM selesai, dan di situ merupakan musyawarah sebagai Mubes KPM ya. mubes KPM. Dan pada saat bersamaan sebelum mubes KPM itu ada kandidat calon ketua wilayah. Ketua Iya, wilayah. Gendi, Penerima Bank betul, Indonesia. generasi baru Indonesia wilayah Cirebon, menaungi 6 universitas se-Ciayu Majakuning. Oh gitu. Kalau wilayah itu si Ciayu Betul, Majakuning ya. se-Ciayu Majakuning wilayah. Jadi ada ketua umum komisariat yang lingkupnya universitas, Betul, betul. ada ketua umum wilayah yang lingkupnya 6 universitas. Berarti ada 6 universitas se-Ciayu Majakuning pada saat itu. Jadi, nah di situ jadi ternyata ada amanah ataupun ada hal yang kayaknya cocok Mas Taufan untuk mencoba mendaftar sebagai kandidat ya, Sebagai kandidat kandidat ketua umum wilayah. baru lengser jadi ketum, Iya, udah mau jadi ketum malahan lagi. belum lengser. Belum Namanya lengser. belum ngubes KPM-nya, cuman karena lebih dulu ini ya, tadi pencalonan ketua umum wilayah, jadinya di situ ya sudahlah. Tadinya saya tipikal orang yang tidak mau menjadi orang nomor 1 dalam sebuah organisasi gitu, apalagi ambisi banget gitu ya, saya harus jadi ketum, enggak. Cuman ketika memang banyak sekali harapan, kemudian banyak sekali kepercayaan dari orang sekitar yang itu bisa menumbuhkan diri saya. Jadi meyakinkan, tadinya saya nggak mau karena saya paham betul menjadi seorang pemimpin ya, khususnya di KPM tok aja ya, yang di lingkupnya UKM itu sedikit banyaknya ya banyak sekali pengalaman, pelajaran, dan kepusingan ya. Tentunya kepusingan ini apalagi wilayah Ciayu Majakuning, kayaknya cukup deh ya gitu kan. Saya kadang bertanya kepada diri sendiri, ini cukup lah, mau nyari apa lagi gitu kan. Jadi cuman setelah tadi banyaknya kepercayaan, Tum kayaknya maju aja gitu kan. Kemudian juga Tum kayaknya kalau memang yang terbaik nanti juga Allah kasih gitu ya. Ya udah, pada saat itu saya baru daftar mungkin hamin beberapa jam ya sebelum penutupan gitu. Penutupan ketum itu Ya, formatur. formatur
pendaftaran calon itu, ya udah pada saat itu mungkin saya masih punya teman-teman dan masih menjabat sebagai ketua umum KPM, jadinya ya udah saya mengumpulkan teman-teman media, bagaimana konsep, visi dan misi saya sudah punya, bantu tag untuk video sebagus mungkin gitu kan. Wah. Nah ya udah pengumpulan video dan lain sebagainya, baru pas hari H di mana calon kandidat ketua wilayah itu menyampaikan visi misi di hadapan pimpinan BI, Di hadapan pimpinan di BI hadapan langsung. pimpinan Bank Indonesia Cirebon ya. Iya, khususnya. cabang Cirebon ya. Cabang Cirebon. Kemudian juga di hadapan seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia. Total seluruh ada berapa? 350. 350 se-Ciayu Ciayu Majakuning. Majakuning kurang lebih 350. Jadi ya sudah, sebagaimana mungkin teman-teman lihat debat capres cawapres, di situ juga debat kandidat ketua wilayah ya. Wah. Nah, di situ menyampaikan ya sudah, mungkin karena saya juga yang tadinya tidak ada sama sekali ketertarikan untuk menjadi ketua wilayah, kemudian banyak sekali kepercayaan, dorongan, dukungan, ya sudah bismillah. Karena mungkin basicnya sebelumnya ketua umum protokol, kemudian juga ya bisa menyampaikan sistem saya. Ketika ada 5 menit untuk menyampaikan visi misi, ya sudah. Biasanya yang lain itu 5 menit itu mungkin 2 menit yang hanya kepake, jadi 3 menitnya banyak sekali pertanyaan. Betul. Kalau saya beda, jadi 5 menit itu ya udah, ini waktu saya akan kasih ke yang lain ya paling beberapa detik, jadi 30 detik saja saya kasih ke mereka. Jadi tidak ada tidak ada waktu untuk bertanya balik gitu ya. Jadinya ya sudah, Fokus gitu ya. fokusnya Jadi, di situ. memanfaatkan, emang harus dimanfaatkan. Iya. Di situ jadinya ya sudah, karena mungkin banyaknya dukungan dan lain sebagainya, walaupun pada saat itu kita tidak kenal kan penerima beasiswa dari universitas A, B, Betul. C gitu kan, tetapi suaranya ya mungkin ya udah miliknya juga. Jadi kebanyakan Itu ke saya. KPI juga berperan ya Tum ya. Betul. Karena public speaking mungkin Nah. kan orang nggak kenal siapa-siapa, cuma Iya. kenal dia cara ngomongnya bagus, cara penyampaiannya dapat, on Betul. point di situ gitu. Iya, makanya banyak sekali yang didapatkan wabil khusus di jurusan KPI ya. Selain mungkin bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, kemudian bagaimana kita juga banyak sekali teori yang tidak hanya diajarkan di kampus, tapi banyak sekali praktek yang langsung di lapangan. Itu yang menjadikan mungkin anak KPI lebih siap gitu ya, lebih siap secara matang. teorinya, lebih matang secara prakteknya Betul, juga, betul. dan karena kita langsung praktek di lapangannya. Terrealisasi gitu. Betul. Oke Tum, mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Tum. Setelah lulus anak KPI bisa jadi apa Tum? Ini langsung sama pakarnya Tim. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, karena tadi dibagi ke dua Kategori ya? dua kategori. Yang pertama mungkin lebih ke bagaimana si anak KPI ini lebih condongnya suka berbicara di depan umum, itu silahkan kejar menjadi public speaker, itu bisa. Betul. Kemudian juga penyiar juga itu bisa, karena emang sehari-harinya dia suka dengan berbicara di depan umum, kemudian juga dia suka public speaking, Betul. jadinya public speaker, kemudian juga penyiar, itu cocok untuk teman-teman KPI yang suka ya, yang suka berbicara di depan umum, kategori pertama. Kemudian kategori kedua juga yang di balik layar gitu, itu juga teman-teman yang suka ngedit, kemudian suka fotografer, itu silahkan kejar, geluti satu titik fokus tersebut gitu kan, untuk menjadi fotografer profesional, untuk menjadi videografer profesional. Bahkan bisa jadi kalian punya outlet kamera sendiri, Punya ya, CV sendiri, punya CV studio sendiri, sendiri studio ya. sendiri. Bahkan banyak sekali kakak tingkat dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dia sudah punya CV ya, Sudah gitu ya. punya Iya, CV sendiri. ruang komunikasi contohnya. RK ya, ruang Iya, komunikasi. RK. Kemudian juga dari tadi yang public speaking, contohnya dia sudah mendirikan wedding organizer, WO sendiri. gitu Wow. kan, Elaksi Wedding gitu kan, dan banyak sekali yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya. Jadi teman-teman yang hari ini sedang belajar di KPI, khususnya ya di jurusan KPI, dan masih bingung nih menentukan arah ke depannya, karena betul. sejatinya kehidupan yang sebenarnya itu emang betul ya after graduate ya. After graduate ya. Nah, setelah lulus mau kemana gitu, itu yang menjadi bingung. Jadi makanya, tapi saya yakin jurusan komunikasi dan penyiaran Islam setelah lulus dia tidak bingung. Dia Setidaknya ya ada kegiatan yang ia tekuni gitu ya, ada kegiatan yang ia jalani. Nah, dari situ bahkan
saya pribadi hari ini gitu kan mungkin Hari ini iya, kita tunggu-tunggu nih teman-teman. hari ini alhamdulillah selain daripada mungkin tadi yang disampaikan sebagai tadinya relawan ya, relawan BMH, hari ini beralih status sebagai staf program dan komunikasi antar lembaga di Tahap BMH Cirebon. program, wow, udah resmi jadi Sudah. pegawai tetap. Sudah ini ya, sudah menjadi ininya statusnya sudah Iya. beda gitu kan, dan di situ tentunya banyak sekali poin yang bisa didapatkan, dan itu tentu didapatkan di jurusan KPI. Bahkan satu hal lagi, saat ini saya juga dipercaya sebagai protokol pendamping DPRD Provinsi Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Nanti ini di highlight besar-besar gitu. Jurusan KPI bisa mencetak seorang protokol DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, betul, mobil khusus Dapil 13, Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran. Dan di situ ternyata tadi teori yang kita temui ataupun yang kita belajar di kampus, didapatkan di kampus, kemudian dibarengi dengan praktek, Betul. ditambah dengan pengalaman yang tidak hanya didapatkan di kampus, pengalaman yang di luar gitu kan, itu menjadikan banyak sekali relasi ya. Banyak sekali relasi, bahkan saya juga tidak menduga mungkin ya sampai saat ini bisa diamanai sebagai staf pendamping ataupun protokol anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Wow. Seperti itu. Ini kayaknya kurang ya waktunya ya teman-teman. Tapi mungkin sebelum akhir karena ini exposure-nya gede seorang DPRD Iya. provinsi, boleh dong Tung cerita lebih banyak tentang itu, kayak tugasnya atau cara menggapai itu gitu. Oke. Karena mungkin dulu saya mungkin punya basic ya sebagai protokol, kemudian juga sering banget ataupun senang mendampingi pimpinan-pimpinan. Pada saat itu mungkin lingkup universitas ya, saya mendampingi wakil rektor, mendampingi rektor, kemudian setelah di pekerjaan juga saya mendampingi kepala kantor cabang BMH Cirebon, ataupun ya banyaknya sering mendampingi pimpinan-pimpinan, menjadikan banyak sekali pembelajaran, dan mungkin karena proses tersebut menghantarkan saya kayaknya cocok nih untuk mendampingi ataupun untuk belajar langsung sebagai staf pendamping anggota DPRD ataupun sebagai protokol anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tugasnya ya sama, memastikan kegiatan berjalan, kemudian hal-hal teknis, kemudian juga mengatur sambutan dewan dan lain sebagainya. Dan itu tentu kalau misalkan kita belajar pada saat amanah itu datang ya kita akan kelabakan. Cuman karena kita belajarnya sebelum ataupun jauh sebelum amanah itu datang, ya tentu kita ya hanya sedikit menyesuaikan Kita lah ya. sudah siap gitu ya kita untuk sudah siap. ada di posisi tersebut karena kita sudah mempersiapkan dari Iya. dulu-dulunya gitu. Betul. Wow, luar biasa banget Tum Taufan pengalamannya. Saya sebagai anak KPI-nya langsung bangga. Wow, anak KPI bisa loh untuk Bisa. jadi punya mimpi besar lah. Betul. Untuk punya mimpi besar kita bisa banget teman-teman. Jangan takut untuk bermimpi karena di hadapan kita semua sudah ada bukti. Wah. Bener banget. Dari yang mulai dari ketua UKM, UKM, terus jadi ketua Genbi, Ketua Genbi Ciayu Majakuni. Ciayu Majakuni, terus pernah jadi delegasi Indonesia di forum internasional. Itu keren banget teman-teman. Dan yang terakhir ini jadi protokoler DPRD. Wow. Itu dari penyampaian Tum Taufan tadi juga bilang apa yang dipelajari di KPI itu sangat-sangat terrealisasi di kehidupan nyata gitu. Itu dalam hal public speaking, dalam hal komunikasinya itu penting banget ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu atau jangan menyesal masuk KPI karena kita sudah punya bukti nyata bahwa dengan kita masuk KPI kita bisa jadi apapun gitu ya, Tum ya. Benar. Oke, mungkin waktunya udah selesai ya Tum ya. Nggak kerasa ya, padahal kayaknya masih banyak gitu. Mau ngobrolinnya banyak hal. Iya. Karena narasumber kita ini luar biasa banget. Sayang kalau nggak dirampok ilmunya. Siap. Nanti lain waktu ya Tum ya, kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya buat kita semua sharing-sharing. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan didengar baik oleh teman-teman dan Amin, jadi motivasi gitu. Sehingga apa yang disampaikan Tum Taufan menjadi amal jariah gitu. Amin. Siap, insyaallah. Ya teman-teman, terus saksikan podcast kita Orisinil Obrolan Masyarakat Sipil di YouTube ada, di Spotify ada, dan
Saksikan terus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.